Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang sunah-sunahnya sholat. Sunah yang dimaksud di sini adalah sunat hayat. Artinya sunah yang apabila tertinggal itu tidak membatalkan sholat. Walaupun itu disengaja ditinggalkan, tetap tidak membatalkan sholat. Adapun sunah-sunahnya sholat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan setinggi kedua telinga atau setinggi kedua pundaknya. Itu sunah dalam sholat. Sunah mengangkat tangan di dalam kita mengerjakan sholat. Adapun dalilnya atau hadisnya itu sesuai dengan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari di 1 halaman 179 sampai 180. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mangkibaihi. Saya melihat Rasulullah ketika sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru liruku'i. Dan Rasul juga mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa yaqulu sami'allahu liman hamidah. Dan Rasul juga mengangkat kedua tangannya ketika bangun dari ruku sambil membaca sami'allahu liman hamidah. Wala yaf'alu dzalika fi sujudi. Tapi Rasul tidak mengangkat kedua tangan ketika mau sujud. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa mengangkat tangannya itu setinggi kedua pundaknya. Kemudian jumlahnya itu ada 3 kali, yaitu ketika takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku, ketiga setelah bangun dari ruku. Dalam hadis yang lain disebutkan an Malik ibn Huwairis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'ahu yadaihi hatta yuhadiya bihima udhunaihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Wa idza raka'a rafa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunaihi. Ketika mau ruku, Rasul juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i faqala sami'allahu liman hamidah fa'alu misla dzalik. Dan Rasul ketika bangkit dari ruku sambil membaca sami'allahu liman hamidah juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini, dalam sunnah mengangkat tangan itu tingginya sejajar dengan kedua telinga. Adapun jumlah mengangkat tangannya itu sama dengan hadis yang dari Sahih Bukhari tadi. Hanya bedanya kalau yang di Bukhari itu mengangkat tangannya itu setinggi pundak, Tapi kalau yang di Sahih Muslim ini mengangkat tangannya itu setinggi
kedua telinga. Jadi kalau kita mau mengerjakan sunnah ketika sholat, yaitu sunnah mengangkat kedua tangan, berarti itu harus sesuai sunnahnya, yaitu setinggi telinga atau setinggi pundak. Adapun jumlahnya dalam kedua hadis itu, adapun jumlah mengangkat tangannya dalam kedua hadis tersebut itu sama, 3 kali. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku, dan yang ketiga setelah bangkit dari ruku. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan juga Nafi' an Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Sesungguhnya Ibnu Umar ketika sholat itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Dan ketika mau rukuk juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Dan ketika bangkit dari rukuk sambil membaca sami'allahu liman hamidah, itu juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Dan ketika bangun dari 2 rakaat atau setelah tahiyat awal mau rakaat ketiga, itu mengangkat kedua tangannya juga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dalam hadis yang ketiga ini menjelaskan selain mengangkat tangan 3 kali yang dijelaskan oleh kedua hadis sebelumnya, maka ada tambahan 1 kali lagi mengangkat tangannya, yaitu setelah 2 rakaat atau setelah duduk tahiyat awal atau ketika tegak mau rakaat yang ketiga, ketika sholatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Jadi dari ketiga hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kalau kita ingin mengerjakan sunnah mengangkat tangan ketika sholat, itu tingginya dari kedua pundak sampai kedua telinga. Adapun jumlah mengangkat tangannya itu 4 kali. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku, ketiga setelah ruku atau i'tidal atau bangkit dari ruku, kemudian yang keempat adalah setelah bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat yang ketiga. Adapun sebagaimana yang sering kita lihat bahwa orang ketika sholat itu mengangkat tangannya itu hampir di setiap naik turun, itu berarti tidak sesuai dengan hadis Rasul. Kalau mau sunnah mengangkat tangan, ya ini hadisnya sudah kita baca, tingginya sudah jelas, berapa kalinya juga sudah jelas. Itu cara sunnah ketika mengangkat tangan dalam sholat. Kemudian sunnah sholat yang kedua, yaitu tentang menempatkan tangan setelah turun dari mengangkat tangan, atau yang kita kenal dengan sedekap atau sedekap. Dari Abi Jarir, dari bapaknya, dia berkata, saya melihat bahwa sahabat Ali radhiyallahu anhu itu memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya pada pergelangan tangan, dan tempatnya itu di atas pusar. Jadi ketika kita sholat, waktu bersedekap setelah mengangkat tangan, itu adalah tempatnya itu, meletakkannya itu di atas pusar. Ini dalam hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis yang kedua, ngan Sahal bin Sa'din qala, dari Sahil bin Sa'id dia berkata, kana nasu yu'maruna ayadanga rajulu yadahul yumna ala yadira'ihi ala dira'ihil yusra fi shalah, rawahul Bukhari.
adalah manusia pada waktu itu diperintahkan ketika sholat maksudnya, agar meletakkan kedua tangannya setelah mengangkat, yaitu tangan kanannya memegang lengan tangan kiri. Ini dalam hadis Bukhari ini. Ini hanya cara memegang tangannya, tapi tempat meletakkannya tidak disebutkan dalam hadis ini. Jadi dari kedua hadis ini jelas bahwa bersedekap itu sunnah. Kemudian cara atau tempat meletakkan kedua tangannya adalah di atas pusar, di bawah dada. Dengan cara tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri atau lengan kiri. Itu pertama, tempatnya itu adalah di atas pusar. Kemudian dalam hadis yang lain, ngantaus qala, dari sahabat Taus, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra summa yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi shalah, rawahu Abu Dawud. Dari Taus dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian dipegang dengan erat, dan tempatnya adalah di dada. Nah, jadi dalam hadis yang ini, letak atau tempat ketika kita meletakkan kedua tangan setelah diangkat, itu tempatnya di dada. Jadi dari beberapa hadis ini jelas bahwa tempat meletakkan kedua tangan setelah kita mengangkat tangan di dalam sholat adalah paling tingginya itu di dada, paling bawahnya itu di pusar. Berarti di antara keduanya itulah termasuk sunnah juga. Adapun orang yang sholat menaruh kedua tangannya, meletakkan tangannya ketika bersedekap itu di bawah pusar, itu juga ada hadisnya. Hanya saja itu hadisnya lemah. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Abi Dawud. Tapi Abi Dawud sendiri menjelaskan bahwa beliau itu mendengar dari Ahmad bin Hambal bahwa Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi melemahkan hadis yang menyatakan bahwa bersedekap itu di bawah pusar. Itu hadisnya lemah atau dhaif. Nah, jadi ini sunnah sholat, baru kita bahas dua ini. Yang berhubungan dengan mengangkat tangan, kemudian meletakkan tangan setelah mengangkat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan sekali lagi bahwa mengangkat tangan itu tingginya setinggi pundak atau setinggi telinga. Jumlahnya itu ada 4 kali. Rakaat pertama itu 3 kali karena ditambah dengan takbir mau rukuk dan setelah rukuk. Kalau rakaat berikutnya itu 2 kali berarti dalam setiap rakaatnya. Karena nggak ada takbiratul ihram lagi, hanya ketika mau rukuk dan setelah rukuk. Ditambah ketika bangkit dari tahiyat awal. Jadi sekali lagi, mengangkat tangan itu jumlahnya 4 kali dalam sholat. Pertama takbiratul ihram, kedua ketika mau rukuk, ketiga ketika bangkit dari rukuk, dan yang keempat setelah tahiyat awal ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Kemudian adapun tempatnya, ketika kita sudah mengangkat tangan, maka sunnah berikutnya adalah bersedekap. Caranya itu tangan kanan memegang tangan kiri di pergelangan tangan ataupun di lengannya, kemudian meletakkan di bawah dada, di dadanya boleh, di bawahnya boleh, di pusar boleh, yang penting di antara keduanya itu. Kalau yang meletakkan di bawah pusar itu hadisnya itu dhaif. Nah, ini berhubungan sunnah sholat, baru kita bahas 2 saja.
Insya Allah lanjutannya kita bahas lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.